Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan season 2 dari One Piece, melanjutkan petualangan Monkey D. Luffy dan kru topi jerami setelah mereka memasuki wilayah legendaris bernama Grand Line, lautan berbahaya yang penuh misteri, makhluk aneh dan bajak laut kuat. Setelah meninggalkan East Blue, Luffy bersama Zoro, Nami, Usopp dan Sanji menghadapi tantangan pertama mereka di Reverse Mountain, gerbang menuju Grand Line. Di sana mereka mulai menyadari bahwa dunia yang mereka masuki jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Petualangan berlanjut ke berbagai pulau unik, termasuk pertemuan dengan makhluk raksasa dan konflik baru yang menguji kekuatan serta kekompakan kru. Mereka juga mulai berhadapan dengan organisasi rahasia berbahaya seperti Baroque Works yang memiliki rencana besar untuk menguasai sebuah kerajaan. Dan bagaimana Luffy menghadapi musuh kuat yang jauh melampaui lawan-lawan sebelumnya, sekaligus membuktikan tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan lantas bagaimana kelanjutan alur ceritanya, still in Nox TV. Saat situasi kembali aman, Crocus mengungkapkan bahwa kompas biasa tidak akan berfungsi di Grand Line. Penyebabnya setiap pulau di wilayah itu memiliki medan magnet yang berbeda dengan medan magnet di bumi. Sebagai solusi, Crocus memberikan alat miliknya yang bernama Logpost agar topi jerami bisa mendapatkan petunjuk arah ke pulau-pulau di Grand Line. Setelah itu, Luffy berhasil melukis simbol topi jerami pada kepala Labun. Luffy lalu menekankan simbol itu mewakili pertemanan topi jerami dan Labun. Luffy juga meminta Labun agar mau merelakan kepergian Rumber. Di akhir pernyataannya, Luffy berjanji suatu saat ia akan kembali menemui Labun di Reverse Mountain usai menyelesaikan petualangannya. Kini topi jerami siap mengaruhi Grand Line yang selama ini memiliki berbagai macam ancaman maut. Di lain pihak, Crocus diam-diam menyimpan rahasia bahwa ia pernah berteman dengan Raja Bajak Laut Roger. Crocus lalu meyakini orang gigih dan pemberani seperti Luffy bisa sampai ke Laftel dan menemukan One Piece. Seiring berjalannya waktu, Zoro dalam mimpinya bertemu berduel pedang melawan Mihawk. Di momen itu, Mihawk menegaskan bahwa level kekuatan Zoro sebagai pendekar pedang masih sangat jauh di bawahnya. Usai terbangun dari tidurnya, Zoro mengawasi Mr. Nine yang kini menjadi tahanan topi jerami. Tak lama berselang, Nami masuk ke dalam kabin sebentar untuk melaporkan bahwa cuaca di lautan Grand Line bisa berubah sewaktu-waktu. Di waktu bersamaan, Luffy sedang menginterogasi Miss Wednesday. Sayangnya, Luffy tidak mendapatkan informasi penting selain keterangan bahwa Miss Wednesday adalah agen perbatasan Baroque Works. Selain itu, topi jerami berkumpul di dock sambil membawa Miss Wednesday dan Mr. Nine. Rupanya Luffy telah membebaskan Miss Wednesday karena Luffy mempercayai instingnya yang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang baik. Tak lama kemudian, wanita itu meminta dibebaskan ke pulau terdekat dengan lokasi topi jerami saat ini, yaitu Cactus Island. Saat perhatian topi jerami teralihkan oleh pulau unik itu, Miss Wednesday berhasil kabur dari kapal bersama Mr. Nine. Selang beberapa jam, topi jerami tiba di Cactus Island dan memasuki kota yang bernama Whiskey. Mereka pun terkejut karena mendapatkan sambutan hangat dari semua warga setempat. Sesaat setelahnya, wali kota Igram menyambut kedatangan topi jerami dengan tangan terbuka. Igram lalu menerangkan penduduk Whiskey Peak sebenarnya menyukai kisah petualangan bajak laut. Karena hal ini, semua warga selalu bersikap ramah setiap ada bajak laut yang singgah di wilayah itu. Atas dukungan Igram, topi jerami melalui Usopp menceritakan kisah petualangan mereka di hadapan banyak pengunjung bar. Rupanya bar ini juga menjual berbagai macam makanan lezat sehingga Luffy bisa makan sepuasnya. Usai meninggalkan bar, Luffy menikmati aneka pie apel di toko roti terdekat. Dalam situasi ini, Igram menemui Luffy dan Igram lalu memperingatkan Grand Line adalah dunia yang kejam sehingga Luffy jangan mudah mempercayai orang asing. Bagaimanapun, Luffy dengan instingnya percaya bahwa Igram adalah orang yang baik. Tak lama berselang, Miss Wednesday datang ke lokasi dari situ. Igram mengakui ia adalah agen Baroque Works yang bernama Mr. Egg. Pada akhirnya, Miss Wednesday dan Igram melaksanakan aksi gabungan yang berhasil melumpuhkan Luffy. Di sisi lain, Nami diam-diam memeriksa area sepi sehingga tak sengaja menemukan mayat bajak laut. Berawal dari kejadian ini, Nami baru mengetahui bahwa sebenarnya warga Whiskey Peak suka membunuh bajak laut.
Tak lama kemudian ada seorang warga yang memergoki Nami. Ternyata selama ini semua warga berpura-pura baik kepada bajak laut agar bisa menemukan celah untuk membunuh mereka. Nami akhirnya berhasil menundukkan warga tersebut saat orang itu berusaha membunuh Nami. Setelahnya Nami menemui Zoro yang baru saja mengalahkan dua warga yang berniat untuk membunuhnya. Selesai berbicara dengan Nami, Zoro kembali ke bar dan menghadapi Mr. Nine. Saat berusaha menjatuhkan mental Zoro, Mr. Nine membuka rahasia besar bahwa seluruh warga Whiskey Peak adalah agen Baroque Wars. Atas perintah organisasi mereka bertugas membunuh bajak laut yang singgah di kota dan merampas harta bawaan korban. Lebih jauh lagi, Mr. Nine memiliki 100 orang termasuk dirinya yang siap membunuh Zoro. Kini semua orang di lokasi menyerbu Zoro karena orang yang berhasil membunuh Zoro dijanjikan akan diangkat sebagai agen perbatasan. Lantas sepanjang bertarung melawan banyak orang, Zoro menganggap momen ini sebagai pemanasan untuk kembali melawan Mihawk. Menariknya, Zoro sempat berhalusinasi melihat sosok Mihawk yang mana hal ini meningkatkan semangat juangnya. Sambil terus bertarung, Zoro juga membebaskan Usopp dan Sanji yang ditahan akibat tertipu oleh dua perempuan cantik yang menjadi agen Baroque Wars. Zoro menyuruh Usopp dan Sanji untuk segera kembali ke Merry agar kapal itu sudah siap berlayar saat Luffy dan yang lainnya menyusul. Usai mengalahkan semua orang di bar, Zoro mengejar Mr. Nine sambil mengalahkan orang-orang yang terus menghalanginya. Saat Zoro memojokkan Mr. Nine, agen Baroque Wars yang bernama Miss Monday datang untuk melawan Zoro. Pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Miss Monday dan seorang warga lainnya. Dengan demikian jumlah orang yang dikalahkan oleh Zoro sejak pertarungan dimulai genap berjumlah 100. Saat kembali berhalusinasi melihat sosok Mihawk, Zoro menegaskan bahwa pertarungan panjang tadi baru permulaan. Sementara itu Luffy kembali sadar dan menguping pembicaraan Miss Wednesday dan Igram. Luffy lalu mengejar mereka karena keduanya berniat mencuri Merry agar bisa melarikan diri. Setelah Luffy berhasil menghentikan mereka, Miss Valentine dan Mr. Five muncul di lokasi. Atas perintah Mr. Zero, sang ketua Baroque Wars, Miss Valentine dan Mr. Five akan mengeksekusi Miss Wednesday dan Igram karena telah mengkhianati organisasi. Saat mulai bereaksi, Mr. Five menggunakan kekuatan buah iblisnya di mana ia mampu mengubah kotoran hidungnya menjadi sebuah meriam. Sedangkan kekuatan buah iblis Miss Valentine adalah memanipulasi berat badannya. Akibat kelelahan, Luffy dan yang lainnya pun terpaksa melarikan diri. Saat mereka bersembunyi, Miss Wednesday dan Igram mengungkapkan identitas aslinya mereka. Jadi Miss Wednesday adalah putri kerajaan Alabasta yang bernama asli Never Tari Vivi. Sedangkan Igram adalah kapten pasukan kerajaan Alabasta. Mereka berdua pun menyamar sebagai agen Baroque Wars agar bisa menjatuhkan organisasi itu. Dalam kesempatan yang sama, Igram menekankan bahwa Vivi adalah harapan untuk menyelamatkan kerajaannya yang berada di ambang perang saudara. Mengetahui hal ini, Luffy akhirnya memenuhi permintaan Igram untuk melindungi Vivi. Setelah itu, Igram nekat mengalihkan perhatian Mr. Five dan Mr. Valentine agar Luffy bisa membawa Vivi ke Merry dengan aman. Lantas di awal pertarungan, Igram menggunakan senapan rahasia pada rambutnya untuk menyerang. Namun sayangnya serangan Igram tidak terlalu berpengaruh bagi Mr. Five maupun Miss Valentine. Usai dilumpuhkan oleh Miss Valentine, Igram akhirnya dieksekusi dengan meriam Mr. Five. Di lain pihak, Nami berusaha menguatkan Vivi yang terguncang oleh kematian tragis Igram. Pada akhirnya topi jerami dan Vivi berhasil meninggalkan Cactus Island dengan selamat berkat pengorbanan Igram. Setelah itu Mr. Five dan Miss Valentine menemukan Mr. Nine bersembunyi di bar. Miss Valentine akhirnya mengeksekusi Mr. Nine karena dinilai memihak Vivi. Keesokan harinya, Vivi bercerita bahwa Baroque Wars telah mengadu domba ayah Vivi dan rakyat Alabasta. Meski tak mengetahui tujuan dibalik adu domba ini, namun Vivi meyakini langkah awal untuk menghentikan Baroque Wars dan menyelamatkan Alabasta adalah dengan membongkar identitas asli Mr. Zero, sang ketua Baroque Wars. Kini Vivi ingin segera pulang ke Alabasta agar ia bisa menyampaikan informasi penting kepada ayahnya yang merupakan Raja Alabasta. Tak lama kemudian, Luffy dan yang lainnya pun dikejutkan oleh kemunculan Miss All Sunday. Lantas sepengetahuan Vivi, Miss All Sunday, dia adalah wakil
ketua Baroque Wars yang terkenal kejam di balik penampilannya yang menawan. Saat mulai berinteraksi dengan topi jerami, Miss All Sunday mengungkapkan bahwa mereka kini menjadi target eksekusi Baroque Wars karena melindungi Vivi. Miss All Sunday lalu memberikan internal post yang mengarah pada satu pulau terpencil. Miss All Sunday pun menyarankan topi jerami dan Vivi sebaiknya bersembunyi di pulau terpencil tersebut demi menghindari para agen Baroque Wars. Meskipun Miss All Sunday terkesan ingin menolong, namun Luffy menolak menggunakan internal push dan langsung menghancurkannya karena Luffy tidak mau rute petualangannya didikte oleh Miss All Sunday. Miss All Sunday akhirnya meninggalkan kapal itu. Luffy lalu berjanji akan membantu Vivi pulang ke Alabasta dengan selamat jika topi jerami sudah menemukan cara untuk pergi ke sana. Seiring berjalannya waktu, topi jerami tiba di Little Garden, pulau berbahaya yang sebelumnya disinggung oleh Miss All Sunday. Melihat pemandangan pulau yang indah, topi jerami mulai menganggap Miss All Sunday membohongi mereka. Setelah itu, topi jerami dan Vivi menjelajahi Little Garden dengan cara berpencar. Dalam prosesnya, Zoro dan Sanji memburu hewan buas yang suaranya sempat terdengar dari kapal saat topi jerami baru tiba di pulau itu. Mereka berdua lalu terkejut karena harus menghadapi seekor T-Rex. Dengan serangan gabungan, Zoro dan Sanji berhasil membunuh sang dinosaurus karnivora itu. Lucunya mereka berdua berdebat soal serangan siapa yang sebenarnya menghabisi nyawa T-Rex. Apapun itu, Sanji berencana memasak hidangan olahan daging T-Rex untuk pertama kalinya. Sementara itu, Nami kembali ke Mary dan mendapati Usopp takut menjelajahi Little Garden. Tak lama berselang, sesosok raksasa bernama Brogy mengambil drum di Mary yang berisi bir untuk diminum. Brogy lalu menculik Nami dan Usopp hingga akhirnya ia membawa mereka ke gua huniannya. Atas desakan Nami, Usopp mengarang cerita bohong agar Brogy tidak berani memakannya. Saat mendengar cerita itu, Brogy meluruskan bahwa ia tidak berniat memakan Usopp maupun Nami. Karena sebenarnya Brogy hanya ingin memiliki teman yang bisa diajaknya bicara. Dari sini Brogy mengakui ia adalah bajak laut prajurit raksasa yang berasal dari Elbaf. Adapun Elbaf adalah pulau hunian kaum raksasa seperti Brogy. Di lain pihak, Luffy dan Vivi menemukan kawanan dinosaurus berleher panjang. Kini Vivi bisa menyimpulkan Little Garden adalah pulau prasejarah yang belum pernah terjamah oleh manusia. Ingin mencari pengalaman berkesan, Luffy nekat naik ke atas kepala dinosaurus dan menungganginya. Luffy lalu menaikkan Vivi secara paksa agar mereka bisa menunggangi dinosaurus bersama sambil menikmati pemandangan pulau itu. Lantas sangat asik menunggangi dinosaurus, Luffy tiba-tiba mencium aroma makanan yang mengundang selera. Beberapa waktu kemudian, Luffy akhirnya menemukan makanan tersebut. Saat Luffy mencicipi, terungkap bahwa makanan itu dimasak oleh sesosok raksasa bernama Dory. Dory lalu mengizinkan Luffy dan Vivi menyantap makanannya karena ia adalah raksasa yang baik kepada manusia sama seperti Brogy. Dan rupanya Dory juga berasal dari Elbaf. Bedanya Dory adalah kapten bajak laut prajurit raksasa. Terinspirasi oleh budaya rakyat Elbaf yang memuja dewa matahari Nika, Vivi akhirnya membakar benda peninggalan Ikram sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya. Sementara itu, Mr. Five dan Miss Valentine juga berada di Little Garden. Mereka lalu bertemu dengan agen Baroque Wars yang bernama Mr. Tree. Dan atas perintah dari Mr. Zero, Mr. Tree akan mengeksekusi Mr. Five dan Miss Valentine akibat gagal membunuh Vivi. Namun Mr. Tree berjanji akan mendorong Mr. Zero untuk membatalkan eksekusi mereka dengan syarat Mr. Five dan Miss Valentine mau membantu mengalahkan raksasa yang kini berteman dengan topi jerami. Di luar itu, Mr. Tree mengaku ada seorang rekannya yang sedang berusaha menyerang topi jerami secara diam-diam. Seiring berjalannya waktu, Dory dan Brogy bersiap melakukan duel maut begitu mendengar suara gunung meletus di pulau itu. Ternyata mereka sudah melakukan duel maut sebanyak 73.466 kali selama 1 abad dan semuanya berakhir imbang. Saat duel antar raksasa ini berlangsung, topi jerami menyaksikan mereka dengan antusias kecuali Nami yang tampak bersikap datar. Rupanya pemenang duel maut ini berhak meraih kehormatan dan kejayaan sehingga pantas saja Dory dan Brogy sangat menghargai duel ini. Sejak melihat raksasa bertarung dengan adil dan gagah berani, Usopp terinspirasi untuk menjadi prajurit laut pemberani yang tidak hanya sekedar pandai bercerita.
Saat duel masih berjalan sengit, Brogy tiba-tiba mengalami keracunan dan ternyata kondisi ini terjadi karena Brogy telah meminum bir pemberian Dory yang beracun. Akibat insiden ini, Brogy tak bisa lagi bertarung dengan efektif sehingga ia pun akhirnya tewas di tangan Dory. Dan ternyata Mr. Five diam-diam telah memasukkan meriam ke dalam bir yang diberikan oleh Dory kepada Brogy. Tak lama berselang, Miss Valentine berhasil menculik Nami dengan mudah karena Nami bersikap pasrah. Setelah itu, Usopp memberitahu Dory bahwa Brogy telah diracuni oleh Mr. Five secara diam-diam. Karena hal ini, Usopp merasa hasil duel maut ini tidak sah. Begitu mengetahui kebenaran insiden Brogy, Dory juga sependapat dengan Usopp. Dory akhirnya pergi sambil menolak permintaan Usopp untuk membantu topi jerami melawan Baroque Wars. Di sisi lain, Luffy yang sedang mengejar Mr. Five tak sengaja bertemu agen Baroque Wars yang bernama Miss Golden Week. Melalui sandiwara, Miss Golden Week berhasil menggambarkan simbol spiral pada pipi Luffy, yang mana simbol spiral ini menjadi alat Miss Golden Week untuk menghipnotis targetnya. Dan ternyata Nami dan Zoro juga terkena efek simbol spiral dari Miss Golden Week dan berakibat pengaruh simbol spiral Luffy memilih pasrah saat Vivi mengajaknya kabur bersama. Mau tak mau, Vivi akhirnya melarikan diri sendirian sehingga ia pun dilumpuhkan oleh Mr. Five. Di waktu yang bersamaan, Dory mengunjungi gua hunian Brogy untuk mengungkapkan penyesalannya karena telah membunuh Brogy secara tidak adil dalam duel. Tak lama kemudian, Mr. Tree mendatangi Dory dengan kekuatan buah iblisnya yang berupa memanipulasi lilin. Mr. Tree berhasil mengunci pergerakan Dory dan ternyata lilin ciptaan Mr. Tree menjadi sekuat baja saat sudah mengeras. Tree akhirnya melancarkan serangan lilin fatal terhadap Dory guna menciptakan karya seni yang mengagumkan. Setelah itu, Vivi terbangun dalam keadaan ditahan bersama Nami dan Zoro dan film pun berakhir.